Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan meskipun di tengah pandemi virus corona seperti sekarang ini. Tak lupa pula kita haturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gimana nih kabarnya semuanya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, seperti yang kita ketahui sekarang ini, pemerintah tengah meluncurkan gagasan yang namanya new normal. Ya, apa sih new normal itu? Ya, jadi di sini sebagian orang sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Artinya kita sudah tidak lagi lockdown atau hanya stay di rumah aja. Nah, tapi sayangnya kebijakan new normal itu tidak berlaku untuk siswa, ya. Sehingga untuk buat kalian nih yang merasa diri siswa-siswi baik itu SD, SMP, SMA, kuliah, ya. Jadi kalian masih harus tetap stay di rumah aja, masih harus setia sama yang namanya lockdown, ya. Oleh karena itu nih, ya kalian belajarnya juga tetap pakai sistem daring. Ya, oleh karena itu juga, maka saya berinisiatif ya untuk membuat sebuah video pembelajaran, di mana video pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu sarana belajar daring atau pembelajaran online dari rumah, ya, sehingga tidak monoton harus melalui WA, harus melalui Google Classroom, yang dimana medianya hanya PowerPoint, Microsoft Word, Excel dan sebagainya, tetapi di mana medianya juga bisa berbentuk audio visual, seperti salah satunya video pembelajaran yang saya buat. Ya, sehingga nanti pada saat belajar kita bisa saling tatap ya. Kalian aja sih yang bisa natap saya, tapi kalau saya nggak bisa natap kalian, apa ya? Nah, oleh karena itu berhubung juga siswa-siswi yang SMA nih, ya sebentar lagi bakal menghadapi yang namanya ujian semester. Kalau istilahnya sekarang itu penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun ya, karena kan semester genap. Nah, berhubung itu kalian nih butuh nih materi yang harus kalian pelajari untuk menghadapi ujian semester itu. Karena walaupun nanti ujian semesternya pakai sistem online juga atau pakai daring juga gitu, nggak kalah gregetnya ya sama saat kalian ulangan di sekolah. Oke, sudah nggak usah panjang lebar ya, karena ujian udah deket. Jadi kita langsung aja yuk ke materi. Sebelum ke materi, untuk mendukung channel ini, silahkan kalian subscribe, ya. Jangan lupa di like juga, ya. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan di share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian. Oke, nah kita langsung ke materi yuk. Capcus. Ya, jadi materinya bisa kalian langsung saksikan pada slide di samping ya. Coba tebak materi kita apa? Oke, slide-nya lagi jalan nih. Ya, jadi materi kita pada video pembelajaran ini adalah materi sosiologi mengenai mewujudkan integrasi dan reintegrasi sosial melalui penelitian sosial. Ya, materi ini merupakan materi terakhir ya pada kelas 11 semester 2. Ya, jadi ini adalah materi penutup buat kalian yang mempelajari pelajaran sosiologi ini untuk yang kelas 11. Untuk mempelajari materi ini, ya, sebelumnya kita sudah pernah membahas ya mengenai integrasi dan reintegrasi sosial. Nah, untuk bisa mewujudkan integrasi dan reintegrasi sosial, kita harus melakukan suatu upaya yang namanya penelitian sosial.
Nah, penelitian sosial, integrasi dan reintegrasi sosial itu sendiri bisa kita wujudkan melalui upaya pemecahan masalah, konflik, dan kekerasan melalui penelitian sosial. Ya, sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat gak apa sih pengertian dari konflik? Apa sih pengertian dari kekerasan? Apa sih itu integrasi sosial? And apa sih yang dimaksud dengan reintegrasi sosial? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, jadi sebelum kita lanjut, kita kilas balik dulu nih ya, alias kita CLBK dulu nih sama materi sebelumnya. Ya, apa sih itu konflik sosial? Konflik sosial berasal dari dua kata, yaitu kata konflik dan sosial. Kata konflik itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni konfigur, yang berarti saling memukul. Ayo, siapa yang suka saling pukul? Nggak boleh ya. Jadi saling pukul itu negatif. Oke, untuk lebih jelasnya secara sosiologis, makna dari konflik sosial adalah sebagai berikut. Apa sih itu konflik sosial? Konflik merupakan perselisihan atau pertentangan antar anggota masyarakat karena benturan perbedaan dan tujuan untuk mengalahkan lawannya. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, konflik adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan disertai ancaman dan kekerasan. Kita lanjut kepada pengertian kekerasan. Kalau kalian mendengar kata kekerasan, kira-kira apa sih yang kebayang? Pasti serem ya. Ya, biasanya kalau kita bayangin kekerasan itu identik dengan saling pukul, saling melukai. Ya, jadi ingat ke pengertiannya konflik sosial. Kalau konflik secara bahasa Latin yaitu konfigur, berarti saling pukul. Namun secara sosiologisnya konflik itu nggak harus saling pukul ya. Cuma kalau yang namanya kita berkonflik biasanya akan menjurus ke hal-hal seperti itu. Nah, hal-hal seperti saling pukul, saling melukai, dan sebagainya. Nah, itu yang identik dengan yang namanya kekerasan. Nah, sementara kekerasan itu sendiri menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia artinya adalah daya, kekuatan, atau paksaan. Nah, untuk lebih lazimnya dalam bahasa Inggris kita biasa mengenal istilah yang namanya violence. Nah, violence itu berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu vis dan latus. Ayo, ada yang masih ingat apa itu artinya vis dan latus? Ya, vis artinya daya atau kekuatan, sedangkan kalau latus artinya membawa ya. Jadi nih, kalau secara harfiah atau asal katanya, violence itu artinya membawa daya atau kekuatan. Nah, untuk lebih jelasnya nih kita intip yuk, apa sih pengertian kekerasan secara sosiologis? Kalau kekerasan apa sih maknanya? Kekerasan adalah tindakan individu atau kelompok, baik sengaja maupun tidak sengaja, untuk melukai atau mencederai orang lain secara fisik, mental, dan sosial. Kekerasan sangat berkaitan erat dengan konflik sosial. Oke, kita lanjut ke pengertian dari integrasi sosial ya guys. Ya, jadi kalau integrasi sosial itu terdiri dari dua kata, yaitu kata integrasi dan sosial. Ya, kalau integrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa kalian cek nanti ya. Itu artinya pembauran menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Ya, sedangkan kalau kata sosial itu sendiri berkenaan dengan masyarakat. Nah, jadi bisa ditebakkan ya, apa sih makna dari integrasi sosial? Ya, untuk lebih jelasnya supaya kalian lebih ingat maksudnya bukan si dia ya, ingat makna dari integrasi sosial itu sendiri, kita saksikan aja layar berikut ini. Integrasi sosial apaan sih? Integrasi sosial merupakan proses membaurnya masyarakat menjadi satu kesatuan atau keadaan masyarakat yang saling berhubungan dalam satu kesatuan.
kita simpulkan nih guys, integrasi sosial merupakan proses penyesuaian antar unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Nah, itu dia ya pengertian dari integrasi sosial. Tapi seperti yang kita ketahui bersama ya, bahkan kita rasakan nih di masyarakat bahwa kehidupan di masyarakat itu nggak selamanya bakal adem ayem, tenang, aman, damai, sentosa dan sebagainya. Ya, jadi ada kalanya nih di masyarakat ada terjadi yang namanya konflik, bahkan bisa jadi dibarengi dengan kekerasan. Gak banget ya. Ya, jadi akibat adanya konflik dan kekerasan itu, nah itu dia nanti yang akan memunculkan yang namanya disintegrasi sosial di masyarakat. Ayo, gak boleh lupa lagi ya, apa sih itu disintegrasi sosial? Disintegrasi sosial itu maknanya adalah perpecahan. Jadi ketika terjadi disintegrasi sosial akan terjadi namanya terpecah belah ya, masyarakat akan berada dalam keadaan terpecah belah. Ibaratnya nih, kalau kalian lagi berantem sama temennya atau sama si dia, biar baper dikit ya. Ya, jadi ketika kalian berantem dengan temennya atau si dia, maka nanti kira-kira apa yang terjadi? Ya, biasanya kalian gak bakal saling sapa, saling diemin, ya dan sebagainya. Nah, itu kondisi seperti itu adalah gambaran dari adanya disintegrasi sosial. Cuma kalau integrasi sosial, disintegrasi sosial, dan reintegrasi sosial itu adalah gambaran mengenai keadaan yang berkaitan dengan masyarakat. Jadi bukan individu ya. Ya, jadi pada saat kalian pengen baikan lagi nih, nah itu yang kita kenal dengan nama reintegrasi sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reintegrasi sosial berarti penyatuan kembali atau pengutuhan kembali. Ayo, siapa yang baper nih dengar makna dari reintegrasi sosial? Nah, biar tambah baper, kita lihat yuk pengertian reintegrasi sosial secara sosiologisnya. Check it out. Selain istilah integrasi sosial, ada juga nih istilah reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial merupakan upaya untuk membangun kembali kepercayaan sosial dalam suatu masyarakat antar pihak yang terlibat konflik agar bersatu kembali. BTW, proses ini cukup sulit dan memakan waktu yang lama loh guys. Kenapa ya? Ternyata karena adanya latar belakang konflik yang pernah menjadi pemecah persatuan dalam masyarakat tersebut. Nah, jadi itu tadi ya, kita udah kilas balik nih, kita udah mengenang apa sih makna dari konflik sosial, kekerasan, integrasi, dan reintegrasi sosial. Nah, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Tara! Ya, kalian bisa saksikan ya pada slide di samping. Konflik dan kekerasan yang membutuhkan proses integrasi dan reintegrasi sosial. Jadi, konflik dan kekerasan apa aja sih yang membutuhkan proses integrasi dan reintegrasi sosial? Ya, jadi di sana ada tiga jenis konflik. Yang pertama, konflik tingkat lokal. Ya, jadi kalau konflik tingkat lokal bisa kalian baca di slide juga. Konflik tingkat lokal itu adalah konflik yang terjadi dalam lingkup atau skala wilayah yang kecil atau yang sempit ya. Contohnya nih, misalnya konflik antar warga, ya antar tetangga dan sebagainya. Itu namanya konflik lokal. Ya, kemudian yang kedua adalah konflik tingkat nasional. Nah, kalau konflik tingkat nasional nih yang kayak sering kita saksikan di televisi ya. Ya, jadi kalau konflik tingkat nasional itu yang cakupannya skalanya lebih luas ya, atau mencakup nasional. Ya, biasanya nih kalau konflik tingkat nasional itu terjadi akibat adanya konflik di tingkat lokal yang tidak diakomodasi secara baik. Ya, jadi belum bisa terselesaikan secara baik sehingga merambah ke konflik tingkat nasional. Ya, itu konflik tingkat nasional. Oke, kita lanjut ke konflik tingkat internasional. Nah, kalau kita mendengar kata internasional sudah jelas ya,
Kalau konflik internasional itu berarti konflik antar negara di dunia. Ya, jadi konflik antar negara yang satu dengan negara yang lain. Kalian masih ingat nggak Indonesia pernah bawa konflik dengan siapa? Ayo, Natuna. Ya, oke sudah. Jadi tapi itu sedang nggak viral lagi ya. Jadi ada nih yang terbaru. Ya, sekarang kalian bisa saksikan contoh dari masing konflik itu. Yang pertama, kita akan saksikan contoh dari konflik pada tingkat lokal. Nah, pada contoh yang akan disajikan ini adalah konflik antar tetangga akibat masalah sepele ya, masalah hewan piaraan. Selamat menyaksikan. Kalau itu di rumah Bapak atau masuk ke halaman Bapak, kami salah, Pak. Selanjutnya kita bakal nonton nih konflik di tingkat nasional. Ya, kalau di tingkat nasional ini yang pernah gembar-gembor dulu ya, yang pernah kita saksikan bahkan kita rasakan ribut ya. Ya, jadi adanya demo atau unjuk rasa mengenai pro dan kontra RUU KUHP. Kira-kira nih guys, kalau kalian termasuk yang pro atau yang kontra? Kita tonton yang berikut ini dulu yuk. Aliansi mahasiswa dari sejumlah universitas datang memenuhi gedung DPR sejak pukul 2 siang. Ada 2 kelompok massa yang melakukan operasi di depan gedung DPR hari ini. Pertama, massa yang menolak revisi RKUHP dan Undang-Undang KPK, serta massa yang mendukung revisi kedua undang-undang itu. Untuk menghindari terjadinya bentrokan, polisi memisahkan lokasi orasi kedua kelompok massa. Oke, next. Kita bakal nyaksiin konflik yang paling seru nih, konflik di tingkat internasional. Ada yang bisa tebak nih, konflik antar negara mana yang lagi viral? Yang lagi booming, yang lagi panas-panasnya nih. Oke, biar nggak penasaran, kalian saksikan aja ya. Kesalahan Amerika ini buntut wabah corona yang belum juga mereda di negeri Paman dan hukuman baru tengah dipersiapkan untuk China selain menghapus makanan dan masakan industri global China. Ada juga wacana mendorong memindahkan sumber manufaktur dari China dan menghapus insentif pajak. Wacana ini juga telah didiskusikan dengan Australia, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Vietnam pada 29 April lalu. Dimana revisi sosial global menjadi satu topik utama. Oke, next ya, kita akan ke materi utama pada video pembelajaran ini. Oke, kalian bisa saksikan pada slide di samping. Ya, di sana sudah ya ada tulisan mengenai upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan dalam penelitian sosial. Nah, jadi materi utama pada video pembelajaran kali ini adalah upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan melalui penelitian sosial. Yang pertama, kita akan membahas materi mengenai peran penelitian sosial dalam pemecahan masalah konflik dan kekerasan. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai tahap-tahap penelitian sosial yang berorientasi pada pemecahan masalah konflik dan kekerasan. Nah, kemudian yang terakhir nih, yang paling seru, alat bantu analisis konflik dalam mengolah data penelitian. Ya, tapi dalam video ini kita hanya akan membahas 2 dulu ya, yakni mengenai peran penelitian dan tahap-tahap penelitiannya aja. Oke, kalau sudah kita langsung aja ke subbab materi peran penelitian pada pemecahan masalah konflik dan kekerasan ya. Jadi pada slide di samping sudah tampak. Ya, apa aja sih peran penelitian sosial dalam pemecahan masalah konflik dan kekerasan? Ya, jadi di sini kita rangkum menjadi 2 ya. Yang pertama yaitu sebagai acuan penyusunan program yang mampu menciptakan perdamaian di masyarakat. Jadi, hasil penelitian sosial dapat digunakan oleh pemerintah untuk menyusun program yang mampu mencipta perdamaian di masyarakat. Nah, itu dia peran penelitian sosial yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai bahan referensi kepustakaan di bidang keilmuan yang berkaitan dengan konflik tentunya. Oke, slide selanjutnya. Ya.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap-tahap penelitian sosial yang berorientasi pada pemecahan konflik dan kekerasan. Untuk tahap penelitian sosial yang pertama itu kita harus menentukan topik dan objek penelitian. Nah, untuk menentukan topik dan objek penelitian, kalian harus tahu dulu nih syarat konflik yang dapat diteliti apa aja sih. Ya, jadi pada slide ya bisa kalian saksikan pada slide sudah muncul ada 5 syarat konflik dapat diteliti. Yaitu jadi nggak sembarang konflik yang bisa diteliti ya, harus memenuhi ke-5 syarat ini. Jadi di sana ada syaratnya adalah harus faktual, kemudian aktual, bermanfaat, ya, terjangkau, dan koleratif. Nah, ayo siapa yang masih ingat apa makna dari ke-5 syarat ini? Ya, jadi ini nggak jauh beda ya dengan materi penelitian sosial yang pernah kalian pelajari di kelas 10. Yang sudah tahu jawabannya silahkan langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, kalau sudah kita ke slide selanjutnya ya. Jadi tahap penelitian sosial pada pemecahan konflik dan kekerasan yang kedua adalah menentukan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Nah, jadi pada saat kalian ingin menentukan rumusan masalah, kalian harus tahu dulu nih, apa sih karakter rumusan masalah yang baik? Nah, pada slide di samping sudah muncul ya. Bahasa Inggris nih. Hayo, siapa yang jago bahasa Inggris? Ya. Nah, jadi karakteristik dari rumusan masalah yang baik itu adalah yang pertama, asking the answerable question. Maksudnya apa ya? Ya, jadi sebelumnya kalian harus ingat dulu ya bahwa rumusan masalah itu harus berbentuk pertanyaan. Jadi karakteristik rumusan masalah yang baik yang pertama yaitu asking the answerable question. Maksudnya apa ya? Ya, maksudnya jadi pada saat kalian membuat sebuah rumusan masalah yang kalian buat itu harus dapat dijawab. Ya, yang nantinya jawaban itu kalian cari melalui teknik pengumpulan data. Nah, hasil dari pengumpulan data tersebut yang nantinya akan menjadi hasil penelitian kalian. Oke, jadi kalian nggak boleh ya buat rumusan masalah yang macam-macam yang sampai di luar nalar manusia. Ya, kenapa? Karena penelitian adalah hal yang ilmiah. Jadi rumusan masalah yang kalian buat juga harus ilmiah dan dapat dijawab secara ilmiah. Oke, sehingga nanti hasil penelitian kalian juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke, next. Karakteristik rumusan masalah yang baik yang kedua yaitu asking the right question. Nah, dari kata the right artinya benar. Nah, artinya rumusan masalah yang kalian buat itu harus benar ya, gak boleh salah. Oke? Ya, kalau salah diulang lagi. Ya, jadi rumusan masalah yang kalian buat harus benar, dalam artian kalian juga harus mempelajari bagaimana sih cara membuat kalimat tanya ya, karena rumusan masalah kan bentuknya kalimat tanya yang baik dan benar. Ya, masih ingat kan konsep 5W1H? What, who, when, why, where, ya, dan who. Oke? Nah, kita lanjut next. Karakteristik rumusan masalah yang baik yang ketiga yaitu asking the important question. Nah, dari kata important ya artinya penting. Ya, jadi artinya kalian membuat sebuah rumusan masalah itu yang penting-penting aja ya. Memang sih yang namanya kita peneliti kita kepo, tapi keponya yang ilmiah ya. Jangan kepo yang nggak karuan gitu, semua pengen ditanyain, semua pengen ditahu ya kapan selesainya penelitiannya. Oke, slide selanjutnya. Melakukan kajian pustaka dan membaca penelitian yang relevan. Manfaat kajian pustaka bagi peneliti. Yang pertama, menghindari plagiarisasi. Kedua, membantu membangun struktur berpikir sistematis. Ketiga, memudahkan penyusunan instrumen pengumpulan data. Keempat, membantu membangun hipotesis sebelum penelitian.
Kelima, memberikan informasi mengenai aspek yang sudah dan belum diselesaikan peneliti lain. Keenam, memberikan informasi tentang langkah awal yang dapat dilakukan di lapangan. Ketujuh, membantu menentukan strategi dan prosedur teknis selama penelitian. Yang terakhir, menginformasikan langkah yang dibutuhkan agar topik yang dikaji dapat dipecahkan. Oke, sudah bisa dipahami kan guys? Ya, jadi next tahap selanjutnya dari penelitian sosial yaitu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Ya, yang pertama kita akan membahas mengenai metode pengumpulan data. Kelas 10 udah nih ya. Jadi macam-macam metode pengumpulan data itu ada yang pertama observasi ya, atau biasa kita kenal dengan pengamatan, kemudian dokumentasi. Ih, cocok banget buat kita yang suka foto-foto, video-video. Ya, itu yang namanya dokumentasi ya. Kemudian ada yang namanya wawancara. Nah, kalau wawancara nih berupa tanya jawab dengan narasumber atau objek penelitian. Nah, kemudian ada metode survei. Ya, kalau survei ini menggunakan angket atau kuesioner. Oke, kita lanjut aja ya ke tahap pengolahan data. Ya, jadi untuk tahap pengolahan data di sini jenisnya ada dua, yaitu yang pertama reduksi data dan pengujian data. Oke. Jadi pada saat kalian sudah selesai mengumpulkan data di lapangan, hal pertama yang harus kalian lakukan yaitu adalah reduksi data. Ya, apa sih itu reduksi data? Reduksi data di sini maksudnya adalah kalian harus memilah dan memilih data-data yang sudah kalian kumpulkan di lapangan. Setelah kalian melakukan reduksi data, selanjutnya adalah kalian harus melakukan pengujian data. Sorry ya, ada yang kita mikir ya. Soalnya si ayam lagi pengen viral. Ya, jadi kokok terus nih di belakang. Pengujian data maksudnya kalian harus melakukan suatu proses pengujian data penelitian, baik dari segi validitasnya maupun dari segi reliabilitas instrumen pengumpulan datanya. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini? Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, pada saat di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Nah, kita lanjut ke analisis konflik. Untuk analisis konflik, di sini kita menggunakan alat bantu analisis konflik. Masalah, ada segitiga SPK, ada peta konflik dan sebagainya. Kita udah nyampe nih di tahap akhir dari suatu penelitian sosial konflik dan kekerasan. Langkah akhir dari sebuah penelitian sosial konflik dan kekerasan yakni menarik kesimpulan, membuat rekomendasi, dan membuat laporan penelitian. Dalam konteks penelitian sosial konflik, fungsi kesimpulan, rekomendasi, dan penulisan laporan sebagai berikut. Kesimpulan adalah menunjukkan garis besar yang diambil berdasarkan hasil analisis data dan mampu menjawab rumusan masalah. Sedangkan rekomendasi memberikan saran konstruktif dan praktis ditunjukkan kepada pihak yang berkonflik dan pihak yang mampu menyusun suatu kebijakan. Sementara laporan merupakan memperhatikan standar baku penulisan yang berlaku. Laporan penelitian adalah karya yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu tadi ya penjabaran mengenai kesimpulan, rekomendasi, dan laporan penelitian. Aduh, slide-nya udah muncul, see you aja nih. Oke, ya udah kalau gitu kita juga see you juga ya. Oke, see you next time. Oke
Oke guys, itu tadi ya penjabaran materi kita pada video kali ini, yakni mengenai mewujudkan integrasi dan reintegrasi sosial melalui upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan di masyarakat. Oke, semoga materi yang tadi mudah dipahami ya. Dan bagi siswa-siswi SMA nih, bagi kamu-kamu semua yang bakal menghadapi penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun atau bahasa gaulnya ujian semester aja ya. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik, yang maksimal. Amin. Akhir kata, kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.